Halo Sobat Kredit, bakso ini sangat enak. Setiap menyesap kuah dan kugigit dagingnya, ada sensasi yang benar-benar membuatku ketagihan. Kenyal dan empuk saat dicecap, tak lupa juga memberi saus dan sambal serta kecap. Aromanya saja sudah menggugah selera, terasa nikmat dan sedap. Hari ini ibu tak memasak makan malam karena pergi menyelawat. Lalu ia menyuruhku untuk membeli bakso urat. Kedai bakso Mang Jajang terletak di persimpangan jalan yang kulewati setiap pulang dan berangkat sekolah. Mang Jaja, penguasa segala rasa bakso. Pria paruh baya nan tambun itu baru saja membuka warung bakso beberapa waktu lalu dan selalu ramai pengunjung. Bakso, bakso, dan bakso. Hampir setiap hari aku makan bakso Mang Jaja karena enaknya. Mungkin bukan aku saja yang kecanduan. Banyak pula orang yang rela menunggu bakso itu dalam antrian. Saat itu pagi hari, aku berusaha untuk berangkat sekolah terlebih dahulu dan setelah sekolah akan membeli bakso kepada Mang Jajang. Setelah itu, aku meminta izin terlebih dahulu untuk berangkat sekolah kepada ibu. Kukayuh sepedahku menjelang matahari pagi. Hari ini ada yang spesial di sekolah. Ozan ulang tahun. Aku and the gang berencana memberi kejutan kepadanya. Kejutan ulang tahun. Apalagi kalau bukan mengerjai dia. Kupelankan sepedaku saat mendekati persimpangan. Mang Jaja bersiap membuka gerainya. Kulihat beberapa orang sudah berkumpul di depan kedai untuk membeli bakso. Sementara masih pagi, udara masih dingin. Yang jelas, para pelanggan sudah bergerumul di depan tenda sang master bakso itu. Mang, kusapa dia saat aku mulai berkelok. Bapak-bapak itu melambaikan tangan ke arahku. Meskipun tampangnya seperti preman Tanah Abang, tapi dia cukup ramah. Dengan jenggot keabuan tumbuh memanjang di dagunya dan memakai kaos kutang putih dan sarung. Jam pelajaran di sekolah berlalu begitu cepat. Tampaknya sang waktu pun ingin lekas melaksanakan perayaan hari jadi Ojan. Tidak lama kemudian, bel tanda pulang terdengar lebih bersemangat dari hari-hari sebelumnya. Seolah dia pun ingin cepat-cepat memberi ucapan selamat kepada Ojan. Seharian, cowok bapuk itu tak fokus pada pelajaran. Sepertinya dia mencium aroma-aroma penistaan yang akan kami berikan kepadanya. Orang yang punya ulang tahun itu pun tiba-tiba siaga, waspada, matanya awas melihat segala tindak tanduk anarki yang kapanpun bisa menyerangnya. Sebelum dia mampu membentengi diri sendiri dengan bersiap pulang mengikuti arah jalan guru pelajaran fisika, kami dari belakang, salah satu temanku sudah menggapai tangannya, diiringi seorang lagi. Kini, Ojan diapit teman-temanku yang menyeringai lebar. Mangsa sudah di tangan, saatnya untuk diterkam. Kami menyeretnya ke belakang sekolah. Ini adalah ritual di mana salah satu anggota geng kami ulang tahun. Cekikikan terdengar. Aku mencoba mengatur napas menahan tawa. Melihat hal itu,
Ojan justru malah terlihat kepanikan yang luar biasa. Lalu tiba-tiba tubuh gemuk itu basah kuyup. Kemudian serangan dari tembakan tepung pun datang bertubi-tubi. Melihat hal tersebut, kami justru bertukar tawa. Tapi Ojan tidak. Dia hanya mengumpat. Lalu mendadak dia melakukan serangan balik. Tubuh gempalnya yang basah dan penuh tepung sekonyong-konyong memelukku. Aku berteriak. Yang lain terbahak. Setelah itu, kami semua sama-sama ternodai oleh tepung. Setelah merayakan hari ulang tahun Ojan, kami semua terasa lapar. Kami pun patungan untuk merayakan kembali ulang tahun Ojan dengan membeli bakso di warung Mang Jaja. Dengan bersepeda, kami pergi ke kedai Mang Jaja yang seperti biasa selalu dipadati pengunjung. Namun kami tidak khawatir karena Ojan adalah saudaranya Mang Jaja. Mang Jaja adalah pamannya Ojan. Setelah sampai di sana, Ojan berjalan di depan kami, melewati meja-meja makan. Meja kayu itu terdiri dari 4 kursi, berjejer rapi dan bertaplak plastik warna-warni. Interior warung ini cukup sederhana, tapi berdiam di sini pasti nyaman dan sejuk daripada duduk di beberapa kursi yang ditata di depan. Panas tentunya. Tidak lama kemudian, Mang Jaja melihat kami. Mang Jaja pun menyapa kami beserta Ojan. Ojan lalu mencium tangan pamannya itu. Lalu kami digiring masuk ke ruangan kecil dekat rombong tempat Mang Jaja memanaskan bakso. Istri Mang Jaja sibuk melayani pelanggan. Kami berempat duduk di lesehan di lantai yang berkarpet. Dengan meja kecil persegi panjang yang cukup memuat untuk kami makan bakso dengan santai, aku duduk di pojok. Melihat Mang Jaja yang sibuk mengaduk-ngaduk kuah bakso, aromanya sungguh menggoda. Cacing-cacing di perutku seolah semakin berteriak minta makan. Kulihat beberapa orang dengan lahap memakan bakso mereka. Beberapa tampak keringetan karena kepedasan. Seseorang dengan rakus memasukkan satu bakso ke mulutnya tanpa dibelah. Hap, aku sudah membayangkan semangkok penuh baksoku dengan saus dan sambal. Ada bakso urat, bakso daging, tambah telur puyuh. Tak lupa juga tambahan daun seledri dan bawang goreng. Sementara aku menghayal, Mang Jaja tetap mengaduk kuah dalam panci. Tubuhnya yang benar-benar tambun menutupi setengah dari rombong itu. Tidak lama kemudian, Mang Jaja bersiul-siul sambil menata 4 buah mangkuk, lalu mengisi dengan beberapa bakso. Uap dari kuah mengepul, aromanya langsung menerjang hidung dan membuat air liurku semakin mengalir. Dia taburkan seledri yang berwarna hijau segar, lalu bawang goreng yang renyah. Bakso pun siap dihidangkan.
Aku benar-benar menanti bakso itu, hingga tak pernah sekalipun memalingkan wajah saat Mang Jaja sibuk meraciknya. Keempat mangkuk itu ditata di nampan besar. Lalu, bergegaslah sang master bakso menuju ke tempat kami, menyajikan hidangan istimewanya. Setelah Mang Jaja menyajikan sajian istimewanya, sedetik mataku terpaku pada panci di mana kuah mengepul. Sesosok makhluk berdiri di sana, yang sedari tadi tak melihat karena tertutup tubuh tambun Mang Jaja. Jantungku berhenti berdetak. Sosok itu terlihat ringkih dan membungkuk. Tingginya 1 meter lebih. Dia terlihat seperti monster. Aku terpaku melihat makhluk tersebut. Badannya berwarna merah kehijauan dipenuhi kutil besar kecil yang mengelupas di sana-sini. Dari kutil-kutil yang sebagian pecah itu mengeluarkan cairan berwarna kuning kental seperti nanah. Kulihat kepalanya bersisik dan mengelupas, menyisakan beberapa helai rambut kusut yang tumbuh enggan, rontok pun tak mau. Melihat hal tersebut, aku menelan ludah. Melihat wajahnya yang bersisik penuh nanah, tanpa kedua mata, hanya lubang hitam kosong di sana. Hidungnya pun tak menempel, menyisakan 2 lubang kecil di atas gigi runcing tanpa bibir yang sedang menganga. Air liur menetes dari mulutnya, dan tetesan liurnya turun ke bawah, jatuh ke dalam panci kuah bakso. Aku melihat sekeliling, tak ada satu orang pun yang menyadari keberadaannya. Mang Jaja menaruh mangkuk di meja. Aku menatap teman-temanku, tak ada yang aneh. Terkesan biasa saja, seolah tak melihat apa-apa. Mereka tak melihat monster yang meludahi kuah bakso di panci itu. Atau hanya aku saja yang bisa melihat penampakan makhluk itu. Silahkan, ucap Mang Jaja tersenyum ramah, menghidangkan bakso di meja. Tak ada ekspresi aneh di wajahnya. Apakah yang kulihat itu adalah hantu peluda? Pernah kudengar sebuah urban legend mengenai makhluk tersebut. Seorang yang meminta penglaris ke orang pintar dan melakukan ritual-ritual khusus agar dagangannya laris manis. Mereka pun tak tahu bentuk nyata dari penglaris yang mereka pakai. Apakah Mang Jaja tak menyadari keberadaan hantu peludah itu? Makan tuh, keburu dingin, ngelamun aja lu. Ojan menyikutku, berkata dengan mulut penuh bakso, sedangkan diriku termangu menatap baksoku. Kepulan uap dari kuah itu tak lagi harum di hidungku. Irisan seledri itu tak lagi segar di mataku. Taburan bawang goreng itu pun tak lagi menggoda di mataku. Dan juga bakso-bakso yang menyesaki mangkuku tak lagi nikmat di lidahku. Nah, itulah sedikit cerita mengenai jin peluda atau jin penjilat untuk penglaris makanan. Percaya atau tidak percayanya Anda dengan peristiwa tersebut, itu kembali lagi kepada diri Anda masing-masing. Jika teman-teman mempunyai cerita mistis dan ingin menceritakannya kepada kami,
Silahkan komen terlebih dahulu di dalam kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.